Bagaimana jika kisah yang selama ini kita dengar tentang salah satu monumen tertua dan paling misterius di dunia hanyalah sebagian kecil dari kebenaran? Sphinx Agung Giza telah berdiri diam di tengah padang pasir selama ribuan tahun. Wajahnya menghadap ke arah timur. Tubuhnya berbentuk seperti singa dan matanya seolah-olah sedang menunggu jawaban yang belum pernah benar-benar ditemukan oleh siapapun hingga saat ini. Namun ketika Grok AI yang diciptakan oleh perusahaan xAI milik Elon Musk ditanya tentang siapa sebenarnya yang membangun Sphinx, jawabannya ternyata tidak sama dengan cerita yang ada di sebagian besar buku sejarah. Alih-alih mengulang klaim-klaim lama, Grok menelaah jejak-jejak pada bebatuan, tanda-tanda erosi air, ukuran kepalanya yang terbilang kecil secara tidak wajar, tubuhnya yang sangat besar, serta cara susunannya selaras dengan langit. Dan gambaran yang muncul dari sana justru membuat misteri ini semakin dalam. Apakah Sphinx benar-benar dibangun pada zaman para Fir'aun, ataukah ia merupakan sisa-sisa dari sebuah dunia yang terlupakan dan pernah ada ribuan tahun lebih awal? Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena kaitan terakhirnya tidak hanya memunculkan pertanyaan seputar Sphinx saja, hal itu mengguncang keseluruhan narasi tentang peradaban manusia itu sendiri. Namun, apa hal pertama yang diperhatikan oleh Grok? Disitulah seluruh cerita ini mulai berubah arah. Sebelum kami menjelaskannya secara lebih rinci, pastikan kamu sudah berlangganan ke channel ini, agar tidak ketinggalan video-video seperti ini. Sebelum kita bisa memahami perdebatan ini, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya dikatakan oleh buku-buku sejarah tentang Sphinx. Karena jika kita tidak benar-benar memahami versi resminya terlebih dahulu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelahnya tidak akan terasa masuk akal. Sphinx Agung Giza yang terletak di dataran tinggi Giza di Mesir, merupakan salah satu patung kuno paling terkenal di seluruh dunia. Patung ini diyakini telah dipahat dari satu blok batu kapur yang sangat besar. Tubuhnya berbentuk singa dengan wajah manusia. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari Sphinx adalah wajahnya yang menghadap tepat ke arah timur, tempat matahari terbit setiap pagi. Menurut para sejarawan arus utama, Sphinx dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu atau sekitar 2.500 sebelum Masehi pada masa dinasti keempat Mesir. Berdasarkan teori ini, pembangunannya dilakukan atas perintah Firaun Khafra. Banyak ahli yang percaya bahwa wajah Sphinx menggambarkan sosok Khafra itu sendiri. Sementara tubuh singa yang menjadi bagiannya dimaksudkan untuk melambangkan kekuatan, keberanian, dan perlindungan para raja Mesir. Kisah resmi juga menyebutkan bahwa ketika piramida Khafra sedang dibangun, ada sebuah bongkahan batu besar yang tertinggal setelah batu-batu lainnya dipotong dan diambil. Bongkahan yang tersisa itulah yang kemudian dipahat menjadi Sphinx. Jadi alih-alih dibangun dengan menyusun berbagai balok batu secara terpisah, Sphinx justru diukir langsung dari batuan dasar alami yang ada di lokasi tersebut. Diyakini bahwa Sphinx diciptakan sebagai monumen penjaga untuk melindungi piramida Khafra beserta seluruh kompleks pemakamannya. Pada masa itu, para pengrajin perlahan-lahan mengukir sosok raksasa ini menggunakan pahat tembaga, palu kayu, dan berbagai alat sederhana lainnya. Dipercaya bahwa ribuan pekerja menghabiskan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Bahkan hingga hari ini, sebagian besar sejarawan masih menerima versi cerita ini. Alasan terbesarnya adalah karena Sphinx berdiri tepat di samping piramida Khafra. Desainnya diyakini selaras dengan struktur-struktur lain dari periode yang sama, dan belum ada bukti kuat yang benar-benar membuktikan bahwa seluruh kisah ini keliru. Itulah mengapa penjelasan resmi ini telah diajarkan dan disebarkan ke seluruh dunia selama puluhan tahun. Lalu dari mana keraguan pertama itu muncul? Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang mempertanyakan usia Sphinx atau kapan sebenarnya ia dibangun. Kebanyakan orang begitu saja mempercayai apa yang tertulis dalam buku-buku sejarah. Namun kemudian, beberapa ilmuwan dan ahli geologi mulai memperhatikan sesuatu yang memunculkan pertanyaan besar pertama tentang keseluruhan kisah ini. Para peneliti dengan teliti mengamati tubuh Sphinx beserta parit dalam yang mengelilinginya. Parit inilah yang dulunya dipahat ke dalam batuan untuk memisahkan Sphinx dari batu-batu di sekitarnya. Sepintas, semuanya tampak biasa saja.
Namun ketika permukaan batunya diperiksa lebih dekat, jejak-jejak yang terukir di sana seolah menyampaikan kisah yang berbeda. Permukaan batu kapur itu memiliki alur-alur dalam berbentuk lengkung yang mengalir dari atas ke bawah. Ini bukan goresan lurus biasa. Sebaliknya, bentuknya melengkung, hampir menyerupai ombak yang mengalir. Disinilah pertanyaan itu mulai muncul. Bagaimana sebenarnya jejak-jejak ini terbentuk? Sebagian ahli berpendapat bahwa itu disebabkan oleh angin dan pasir yang tersapu melintasi gurun. Bagaimanapun, Sphinx telah berdiri di tengah gurun terbuka selama ribuan tahun. Namun banyak ahli geologi tidak sependapat. Mereka menjelaskan bahwa angin biasanya mengikis batuan dengan cara yang berbeda. Angin cenderung menggerus permukaan secara lebih mendatar, sementara jejak pada Sphinx terlihat lebih seperti dibentuk oleh air yang mengalir dari atas ke bawah. Disinilah muncul satu poin menarik lainnya. Saat ini, Gurun Sahara sangat gersang. Namun menurut para ilmuwan, ribuan tahun yang lalu, bukan jutaan tahun, sebagian besar wilayah Sahara masih hijau. Ada padang rumput, danau, dan curah hujan yang teratur. Jika hujan lebat turun dalam jangka waktu panjang pada masa itu, bisa saja hal tersebut meninggalkan jejak pada batu kapur persis seperti yang kita lihat pada Sphinx hari ini. Disinilah perdebatan itu bermula. Sebagian ahli menyatakan bahwa jejak-jejak itu disebabkan oleh hujan, sementara yang lain tidak setuju. Mereka berargumen bahwa jejak-jejak tersebut bisa saja terbentuk karena alasan lain, dan bahwa usia Sphinx tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan itu saja. Inilah momen ketika cerita resmi mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan serius untuk pertama kalinya. Dan pertanyaan terbesar yang kini muncul adalah ini. Jika jejak-jejak pada Sphinx benar-benar disebabkan oleh hujan, mengapa hal itu begitu penting? Bagaimana mungkin jejak hujan pada sebuah monumen batu bisa mengubah seluruh sejarah yang selama ini kita kenal? Disinilah persoalan sesungguhnya mulai muncul. Para ilmuwan menyatakan bahwa hujan deras yang berlangsung lama, jenis yang mampu meninggalkan bekas seperti itu, tidak pernah terjadi di kawasan Giza sekitar 4.500 tahun yang lalu. Pada masa itu, wilayah Mesir ini sudah berubah menjadi daerah yang sebagian besar gersang. Namun ribuan tahun sebelumnya, kondisinya sungguh berbeda. Kala itu, sebagian besar wilayah yang kini kita kenal sebagai Gurun Sahara masih dipenuhi kehijauan. Ada sungai, ada danau, dan hujan turun dengan teratur. Lama-kelamaan, iklim perlahan berubah, dan seluruh kawasan itu akhirnya menjelma menjadi padang pasir. Disitulah perdebatan semakin mengakar dan menguat. Bila erosi yang tampak pada Sphinx memang terbentuk di masa lampau yang penuh hujan itu, maka artinya Sphinx sudah berdiri tegak sejak periode tersebut. Dengan kata lain, usianya harus cukup tua untuk pernah merasakan curah hujan di zaman itu. Jika hal ini benar, maka perkiraan usia Sphinx bisa mundur ribuan tahun lebih jauh dari garis waktu resmi yang selama ini dipegang. Dan itulah yang mengguncang seluruh bangunan sejarah Mesir kuno. Sebab pada masa itu, belum ada Firaun Mesir, belum ada kerajaan besar, dan belum ada peradaban maju seperti yang kita ketahui sekarang. Menurut catatan sejarah, kebanyakan manusia pada periode itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Itulah mengapa para sejarawan arus utama tidak mudah menerima gagasan ini. Mereka berpendapat bahwa mengubah garis waktu sejarah sepenting itu hanya berdasarkan pola erosi saja tidaklah tepat. Di sisi lain, sejumlah peneliti merasa pertanyaan ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Alhasil, perdebatan itu terus berlanjut selama bertahun-tahun tanpa ada kesimpulan akhir yang dicapai. Di satu sisi berdiri sejarah resmi, dan di sisi lainnya adalah bekas-bekas yang terukir di permukaan batu. Ketika data-data itu diserahkan kepada kecerdasan buatan alih-alih manusia, perdebatan ini pun terus bergulir selama bertahun-tahun. Di satu sisi ada para sejarawan yang meyakini bahwa versi resmi sejarah sudah benar. Di sisi lain, ada para ahli geologi dan peneliti yang terus mengajukan pertanyaan karena tanda-tanda yang terlihat pada batuan itu. Namun tidak ada satupun pihak yang mampu memberikan jawaban yang bisa diterima semua orang. Lalu muncullah sebuah gagasan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa jika perdebatan ini tidak bisa maju hanya dengan mengandalkan opini manusia, mengapa tidak menyerahkan seluruh persoalan ini kepada sebuah kecerdasan buatan yang tidak terikat pada teori lama manapun. Kecerdasan buatan yang dipilih adalah Grok AI, yang dikembangkan oleh perusahaan xAI milik Elon Musk. Alasannya bukan sekadar karena ini merupakan AI terbaru.
Alasan sesungguhnya adalah karena kecerdasan buatan tidak memiliki karier yang perlu dijaga, tidak ada buku teks lama yang perlu dipertahankan, dan tidak ada reputasi maupun dana penelitian yang perlu dikhawatirkan. Ia hanya menelaah informasi yang diberikan kepadanya dan berusaha menemukan pola berdasarkan data yang tersedia. Setelah itu, sejumlah besar data yang berkaitan dengan Sphinx diserahkan kepada AI tersebut. Bukan hanya beberapa foto biasa yang diberikan. AI itu menerima hasil pemindaian laser pada Sphinx beserta parit di sekelilingnya yang menghasilkan pengukuran sangat rinci terhadap permukaan batuan. Survei erosi dari masa-masa sebelumnya turut disertakan agar AI bisa memahami bagaimana batuan itu berubah seiring waktu. Selain itu, model iklim kuno dari kawasan Afrika Utara juga ditambahkan ke dalam data tersebut. Dengan kata lain, AI itu diberi catatan yang menggambarkan kondisi cuaca ribuan tahun silam, seberapa besar curah hujan yang pernah turun di wilayah itu, serta bagaimana iklim berubah dari waktu ke waktu. Studi ilmiah tentang bagaimana hujan dan cuaca memengaruhi batu kapur juga dimasukkan, sehingga AI bisa membandingkan cara batuan mengalami pengikisan dalam berbagai kondisi. Tidak hanya itu, laporan dari penelitian seismik yang dilakukan di bawah dan sekitar Sphinx turut disertakan pula. Foto-foto dari ekspedisi terdahulu, gambar yang diambil pada waktu berbeda, peta, dan berbagai pengukuran semuanya tersedia untuk dianalisis. Tujuannya sederhana saja, yaitu memberikan sebanyak mungkin fakta yang telah terverifikasi kepada AI tersebut. Namun bagian yang paling menarik adalah bahwa AI ini tidak diberi kesimpulan apapun sebelumnya. Tidak ada arahan bahwa teori Kofra benar atau bahwa teori curah hujan yang tepat. AI ini hanya diminta untuk menelaah data yang tersedia, membandingkan setiap pola yang ada, lalu menjelaskan kemana bukti-bukti tersebut mengarah. Alih-alih memilih satu pendapat dan membangun segalanya di sekitar pendapat itu, Grok mulai membandingkan setiap kepingan informasi. Ia mengamati berbagai foto, hasil pemindaian laser, pola erosi, catatan iklim, serta struktur batu kapur secara bersamaan. Dan disinilah cerita mengambil arah yang tidak banyak orang duga, karena kesimpulan pertama AI ini langsung berfokus pada pertanyaan yang sudah diperdebatkan selama bertahun-tahun, tanpa pernah mendapat jawaban pasti. Pertanyaan berikutnya pun menjadi jelas. Setelah mengkaji begitu banyak data, apa kesimpulan pertama yang dicapai oleh Grok? Mengejutkan, ia tidak memulai dari seorang raja, sebuah peradaban, maupun kitab kuno. Ia memulai hanya dengan menatap batu itu sendiri. AI ini mengukur setiap lekukan besar maupun kecil pada tubuh Sphinx dan dinding-dinding parit di sekelilingnya. Ia memeriksa seberapa dalam lekukan itu, seberapa lebar, arah alirannya dari atas ke bawah, serta bentuk lengkungannya. Kemudian ia membandingkan tanda-tanda ini dengan berbagai jenis erosi alami. Pertama, ia meneliti dampak angin dan pasir yang berhembus kencang. Di padang pasir, angin kuat terus-menerus menghantamkan pasir halus ke permukaan batu. Hal ini biasanya mengikis permukaan dalam satu arah utama dan seringkali lebih banyak memengaruhi bagian bawah. Lalu ia mengamati erosi yang disebabkan oleh garam. Ketika kristal-kristal garam kecil terbentuk di dalam batu, permukaan batu itu perlahan mulai hancur, menciptakan lubang-lubang kecil di berbagai tempat. Setelah itu, AI ini membandingkan pola-pola tersebut dengan yang dihasilkan oleh periode hujan yang panjang. Karena air hujan mengalir dari atas ke bawah, ia dapat mengukir alur vertikal panjang yang membulat ke dalam batu kapur. Grok membandingkan ketiga jenis pola erosi tersebut, lalu melakukan analisis statistik secara menyeluruh. Menurut cerita ini, kecerdasan buatan itu menyimpulkan bahwa erosi yang terlihat di sekitar Sphinx paling mirip dengan pola yang dihasilkan oleh curah hujan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kecocokan ini memiliki tingkat keyakinan sekitar 94,7%, sementara penjelasan angin dan pasir menunjukkan kecocokan yang jauh lebih lemah. Bukan berarti kemungkinan lainnya sama sekali tidak mungkin terjadi. Ini hanya menunjukkan bahwa berdasarkan data yang tersedia, pola hujan tampak menjadi penjelasan yang lebih kuat. Namun Grok tidak berhenti sampai di situ. Ia mengajukan pertanyaan berikutnya. Jika jejak-jejak ini memang terbentuk akibat hujan, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga erosi mencapai kedalaman seperti itu? Untuk menjawabnya, Grok membandingkan laju erosi batu kapur dengan model curah hujan kuno serta data iklim yang ada.
Berdasarkan analisis ini, kecerdasan buatan tersebut memperkirakan bahwa erosi semacam itu tidak mungkin terbentuk hanya dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade saja. Proses itu membutuhkan curah hujan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang, kemungkinan berlangsung selama berabad-abad. Jika perkiraan itu benar, artinya Sphinx sudah berdiri di sana pada masa ketika iklim di Giza jauh lebih basah dibandingkan kondisinya saat ini. Inilah kesimpulan besar pertama yang dihasilkan oleh Grok. Ia tidak secara langsung menyebutkan siapa yang membangun Sphinx, tetapi menyiratkan bahwa jika penafsiran terhadap jejak erosi ini benar, maka Sphinx bisa jadi jauh lebih tua dari yang diklaim oleh sejarah resmi selama ini. Setelah menganalisis pola curah hujan, Grok mengalihkan perhatiannya pada sesuatu yang sudah dilihat semua orang, namun sangat jarang dipikirkan secara serius, yaitu kepala Sphinx. Jika kamu memperhatikan gambar Sphinx dengan seksama, ada satu hal yang langsung terasa janggal. Tubuhnya tampak sangat besar dan panjang, tetapi dibandingkan dengan itu, kepalanya terlihat cukup kecil. Selama bertahun-tahun, kebanyakan orang menganggap ini hanyalah pilihan sang seniman atau gaya yang umum pada masa itu. Namun alih-alih sekadar memandangi patung itu, kecerdasan buatan ini mulai mengukurnya. Ia membandingkan ukuran kepala dengan keseluruhan tubuh. Ia meneliti volume keduanya dan mencoba menentukan apakah proporsi itu akan terlihat seperti ini jika seluruh monumen dipahat dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan analisis kecerdasan buatan tersebut, kepala tampak lebih kecil dari yang seharusnya jika dibandingkan dengan tubuhnya. Disitulah sebuah kemungkinan baru mulai muncul ke permukaan. Setelah itu, Grok juga mengamati tanda-tanda pelapukan pada bagian kepala dan leher. Menurut analisisnya, erosi pada tubuh lebih menyerupai akibat paparan air dalam jangka panjang, sementara pola keausan pada kepala dan leher tampak berbeda. Bagian-bagian tersebut menunjukkan tanda yang lebih kuat akibat cuaca kering, angin, serta hembusan pasir. Jika perbedaan ini memang benar adanya, bisa jadi kedua bagian itu tidak terpapar kondisi cuaca yang sama dalam rentang waktu yang setara. Hal ini membawa sebuah gagasan lama kembali ke dalam perbincangan. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa kepala asli Sphinx mungkin tidak tampak seperti yang kita lihat sekarang. Mereka meyakini bahwa kepala itu mungkin pernah dipahat ulang pada suatu titik dalam sejarah, diperkecil ukurannya, dan dibentuk kembali menjadi wajah manusia. Gagasan ini dikenal dengan nama teori pemahatan ulang. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa sosok aslinya mungkin memiliki kepala singa yang utuh, meskipun hingga kini belum ada bukti arkeologis langsung yang dapat membuktikan hal tersebut. Dari sudut pandang rekayasa, argumen serupa juga sering dikemukakan. Sebuah batu bisa saja dipahat menjadi bentuk yang lebih kecil di kemudian hari, namun tidak mungkin diperbesar dengan menambahkan batu baru. Jadi, jika monumen ini memang pernah dipahat ulang, ukuran kepala yang lebih kecil tentu masuk akal. Lalu mengapa era Leo mengubah keseluruhan cerita ini? Setelah mempertanyakan desain Sphinx, Grok mengarahkan pandangannya ke arah yang sama sekali berbeda. Kali ini bukan lagi batuan yang menjadi fokus pengamatan. Pandangan beralih ke langit. Ada satu fakta yang hampir semua ahli sepakati. Wajah Sphinx menghadap tepat ke arah timur, yaitu arah matahari terbit pada saat equinox musim semi. Disinilah kecerdasan buatan itu mengajukan pertanyaan baru. Jika arah ini dipilih dengan sengaja, apakah bisa jadi hal itu juga memiliki makna astronomis? Untuk menggali pertanyaan tersebut, Grok memasukkan sebuah proses astronomis yang sangat lambat, yang dikenal sebagai presesi. Secara sederhana, bumi bergoyang perlahan saat berputar pada porosnya. Akibat dari gerakan ini, posisi bintang-bintang dan rasi bintang di langit berubah secara bertahap selama ribuan tahun. Satu siklus penuh membutuhkan waktu sekitar 26.000 tahun. Kecerdasan buatan itu kemudian membuat simulasi komputer tentang langit. Waktu diputar mundur ribuan tahun untuk melihat rasi bintang mana yang muncul di ufuk timur saat matahari terbit pada equinox, musim semi, di berbagai periode waktu. Menurut cerita ini, simulasi itu mengungkap sesuatu yang menarik. Antara sekitar 10.500 hingga 8.000 tahun yang lalu, rasi bintang Leo muncul di ufuk timur saat equinox musim semi tiba. Jika Sphinx sudah ada pada masa itu, dan jika bentuk aslinya benar-benar berupa kepala singa penuh, maka seekor singa di daratan akan menghadap singa yang sedang terbit di langit. Karena gagasan inilah,
Sejumlah peneliti menyebutnya sebagai singa yang menatap singa. Dari sinilah hipotesis zaman Leo bermula. Para pendukung gagasan ini meyakini bahwa arah hadap Sphinx dan kemungkinan bentuk aslinya mungkin sengaja dipilih untuk merepresentasikan periode astronomis tertentu. Namun demikian, para sejarawan arus utama tidak menerima kesimpulan ini. Mereka berargumen bahwa sekadar menemukan kecocokan arah tidak membuktikan bahwa monumen itu dibangun pada zaman tersebut. Meski begitu, sejumlah astronom yang telah menelaah gagasan ini menyatakan bahwa kebetulan tersebut cukup menarik dan layak dikaji secara matematis. Di saat yang sama, mereka juga menegaskan dengan jelas bahwa usia sebuah monumen tidak bisa ditentukan hanya dari keselarasan astronomi semata. Arkeologi, geologi, dan berbagai bukti ilmiah lainnya sama pentingnya untuk dipertimbangkan. Setelah menjelajahi kemungkinan soal usia, Grok tidak terus-menerus hanya menatap langit. Perhatiannya kini beralih kembali ke permukaan bumi. Namun kali ini, bukan Sphinx itu sendiri yang menjadi fokusnya. Yang ditelitinya adalah apa yang ada di bawahnya. Selama bertahun-tahun, berbagai jenis survei telah dilakukan di sekitar Sphinx. Survei-survei ini menggunakan teknik seperti pemindaian batuan dasar dan pemindaian seismik untuk mempelajari lapisan batu di bawah permukaan. Beberapa laporan menyebutkan adanya ruang kosong di bawah tanah yang tidak tampak seperti retakan alami biasa. Di beberapa titik, bahkan sempat muncul pembahasan mengenai rongga berbentuk persegi panjang yang berada di bawah permukaan tanah. Namun hingga kini, belum ada kesepakatan akhir mengenai apa sebenarnya fitur-fitur tersebut. Menurut ceritanya, Grok menggabungkan seluruh pengukuran dan peta tersebut ke dalam satu analisis terpadu. Ia memberikan perhatian khusus pada kemungkinan adanya rongga bawah tanah yang disebut-sebut berada tepat di bawah kaki depan Sphinx. Kemudian ia membandingkan arahnya dengan garis matahari terbit pada saat equinox musim semi. Dalam analisis kecerdasan buatan itu, hal ini tampak sebagai keselarasan yang menarik, namun tetap hanya sebuah pola, bukan bukti yang kuat. Setelah itu, Grok memperluas kajiannya lebih jauh lagi. Ia tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada Giza. Sebaliknya, ia mulai membandingkan orientasi dan rancangan berbagai monumen kuno lain di seluruh penjuru dunia. Data dari sejumlah situs tempat monumen-monumen diyakini disejajarkan dengan arah matahari terbit atau dengan hari-hari penting dalam setahun turut dianalisisnya. Kecerdasan buatan itu membandingkan sudut, arah, dan hubungan geometris dari masing-masing situs tersebut. Menurut cerita ini, sistem tersebut menemukan pola-pola tertentu yang tampaknya berulang di berbagai benua. Berdasarkan temuan itu, sistem ini mengajukan kemungkinan bahwa beberapa monumen kuno mungkin mengikuti rancangan yang serupa atau semacam cetak biru yang sama. Namun demikian, ini masih sekadar hipotesis dan belum diterima oleh sejarah arus utama. Beberapa insinyur telah menyampaikan pandangan mereka mengenai jenis analisis semacam ini. Mereka mengatakan bahwa jika sudut dan arah yang serupa muncul berulang kali di berbagai lokasi yang berbeda, hal itu layak untuk diteliti lebih lanjut. Pada saat yang sama, mereka juga menegaskan dengan jelas bahwa kemiripan geometris saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa semua monumen ini dibangun oleh peradaban yang sama atau mengikuti rencana yang identik. Bukti arkeologis dan historis yang jauh lebih kuat akan diperlukan untuk mendukung kesimpulan semacam itu. Meski begitu, analisis Grok telah mengubah arah perdebatan ini. Diskusi tidak lagi hanya berkisar pada Sphinx semata. Pertanyaan yang lebih besar pun mulai muncul. Apakah sebagian monumen tertua di dunia ini benar-benar terhubung dengan cara yang lebih dalam? Ataukah pikiran manusia hanya menemukan pola di tempat yang sebenarnya tidak ada hubungan nyata sama sekali? Dan disinilah kisah ini mulai bergerak menuju titik balik terbesarnya. Apakah struktur-struktur tertua di dunia ini sesungguhnya dibangun dengan cara yang paling unggul? Pada titik ini, Grok telah memeriksa jejak pelapukan pada batu, desain Sphinx, serta pola yang terlihat di antara monumen-monumen kuno di seluruh penjuru dunia. Namun kemudian sistem ini membuat perbandingan menarik lainnya yang memberikan arah baru pada keseluruhan perdebatan. Menurut cerita ini, kecerdasan buatan tersebut mulai membandingkan tingkat presisi dari berbagai struktur kuno. Sistem ini mengamati seberapa rata permukaan batunya, seberapa rapat sambungan antar batu tersebut, serta seberapa akurat keseluruhan struktur itu sesuai dengan sudut yang dimaksudkan. Kemudian sistem ini membandingkan bangunan-bangunan dari berbagai periode waktu yang berbeda. Berdasarkan analisis ini, sebuah kemungkinan mengejutkan pun mulai mengemuka.
Ada klaim bahwa sebagian struktur tertua tampak memiliki kerapatan susunan batu dan keselarasan yang lebih presisi dibandingkan banyak bangunan yang dibangun di kemudian hari. Jika gagasan ini benar, maka itu berarti teknologi tidak selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pengetahuan mungkin justru perlahan-lahan menghilang. Disinilah konsep kurva teknologi terbalik mulai dibicarakan. Alih-alih berjalan dalam jalur lurus menuju kemajuan yang terus-menerus, sebagian orang meyakini bahwa teknik konstruksi tertentu yang sangat canggih mungkin pernah ada di masa lampau yang jauh, dan generasi-generasi berikutnya tidak mampu memahaminya secara penuh. Akibatnya, mereka mungkin hanya meniru tampilan luar dari struktur-struktur asli tersebut tanpa benar-benar memahami rekayasa maupun metode di baliknya. Itulah juga mengapa gagasan seperti pengetahuan yang hilang dan penyalinan pola seringkali menjadi bahan perbincangan. Menurut pandangan ini, para pembangun di masa selanjutnya mungkin berusaha menciptakan kembali monumen-monumen kuno dengan meniru apa yang mereka lihat, namun tanpa memiliki pemahaman rekayasa yang lengkap maupun dasar matematika yang menyeluruh di baliknya. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti arkeologis yang benar-benar meyakinkan dan diterima oleh seluruh para ahli untuk mendukung gagasan tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi 12.000 tahun silam? Kini, kisah ini membawa kita pada pertanyaan terbesar dari semuanya. Jika Sphinx memang jauh lebih tua dari yang diklaim dalam versi resmi, lalu apa yang sesungguhnya berlangsung sekitar 12.000 tahun yang lalu? Menurut para ilmuwan, pada masa sekitar 12.000 tahun lalu, bumi sedang mengalami perubahan iklim yang sangat besar. Zaman es terakhir tengah menuju akhirnya. Lapisan-lapisan es mulai mencair dengan cepat di berbagai penjuru dunia. Permukaan laut perlahan naik dan iklim berubah secara drastis. Catatan geologis menunjukkan bahwa kondisi cuaca di banyak wilayah sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini merupakan bagian dari penelitian ilmiah yang telah mapan. Itulah sebabnya periode tersebut dianggap sebagai titik balik yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Disinilah pula berbagai hipotesis lain mulai bermunculan. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa jika memang pernah ada peradaban maju pada masa itu, sebagian besar jejaknya mungkin telah terhapus oleh perubahan iklim besar yang terjadi kala itu. Namun hingga kini, belum ditemukan bukti arkeologi langsung yang diterima secara luas tentang keberadaan peradaban global yang tidak dikenal tersebut. Dalam kisah ini, Grok memandangi Sphinx dan berbagai monumen kuno lainnya dengan kemungkinan itu di benaknya. Analisisnya memunculkan gagasan bahwa mungkin sebagian monumen bukan sekadar bangunan biasa, melainkan juga pesan yang sengaja ditinggalkan dalam bentuk batu. Dengan kata lain, batu-batu itu sendiri mungkin digunakan layaknya sebuah bahasa yang mampu bertahan selama ribuan tahun. Berpijak dari gagasan ini, sebagian orang menyebut Sphinx sebagai jam singa, sebuah simbol dari waktu itu sendiri. Mereka meyakini bahwa arah hadapnya, kemungkinan bentuk aslinya, serta kaitannya dengan astronomi, semuanya menunjuk pada satu periode tertentu dalam sejarah. Namun demikian, ini tetaplah sebuah hipotesis, bukan kesimpulan ilmiah yang sudah mapan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan berikutnya. Jika semua ini bukan sekadar kebetulan, mungkinkah itu merupakan bagian dari sebuah peringatan kuno? Ataukah ini hanyalah imajinasi orang-orang yang berusaha menghubungkan berbagai fakta berbeda menjadi satu narasi yang lebih besar? Bahkan sampai hari ini, belum ada jawaban yang pasti. Itulah mengapa misteri Sphinx tetap belum terpecahkan. Sebagian bagian dari kisah ini didukung oleh bukti ilmiah, sementara bagian lainnya masih bertumpu pada teori-teori dan perdebatan yang terus berlangsung. Penemuan di masa depan mungkin akan mengubah kisah ini sepenuhnya, atau bisa jadi misteri ini akan tetap tak terjawab selamanya. Namun satu hal sudah pasti, Sphinx masih menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah umat manusia. Lalu apa yang seharusnya kita petik dari keseluruhan kisah ini? Apakah Grok benar-benar berhasil memecahkan salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah? Ataukah ia hanya menawarkan sebuah kemungkinan baru? Jika kita menelaah keseluruhan kisah ini dengan seksama, satu fakta penting akan langsung mencuri perhatian kita. AI tidak menemukan sesuatu yang benar-benar baru dengan sendirinya. Ia tidak melakukan penggalian baru, tidak menemukan batu baru, dan tidak mengungkap dokumen tersembunyi. Yang dilakukannya hanyalah mengumpulkan informasi yang sudah ada, menganalisisnya, lalu mencari pola dari data yang tersedia. Itulah mengapa jawaban Grok tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak.
AI tidak benar-benar tahu apa yang terjadi ribuan tahun silam. Ia hanya bisa membandingkan berbagai kemungkinan berdasarkan data yang dimilikinya. Jika suatu hari bukti baru ditemukan, kesimpulannya pun bisa berubah. Di sisi lain, perlu diakui juga bahwa pandangan sejarah resmi tetap menjadi yang paling diterima oleh mayoritas arkeolog dan sejarawan. Sphinx masih secara umum diyakini dibangun pada masa pemerintahan Firaun Khafra. Gagasan seperti erosi akibat hujan, zaman Leo, kepala yang dipahat ulang, atau peradaban kuno yang belum dikenal masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan hingga kini. Para ahli belum mencapai kesepakatan bersama mengenai teori-teori tersebut. Mungkin bagian terbaik dari keseluruhan kisah ini adalah bahwa ia mengajarkan kita untuk terus bertanya. Begitulah pula cara ilmu pengetahuan berkembang. Sebuah klaim dimunculkan, diuji, bukti baru ditemukan, dan kesimpulan berubah ketika bukti yang lebih kuat tersedia. Maka, menerima atau menolak sebuah gagasan hanya karena sesuai dengan keyakinan lama, kita bukanlah pendekatan yang tepat. Kini, pertanyaan ini untuk kamu, menurutmu bagaimana? Apakah Grok sekadar menawarkan analisis berbeda dari bukti yang ada, atau pola yang ditemukannya mendorongmu untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang baru? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi seperti ini seringkali melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru dan terkadang bahkan jawaban-jawaban baru. Jika kamu menikmati video ini dan ingin menyaksikan lebih banyak video misteri berbasis fakta dan riset, subscribe sekarang agar tidak melewatkan episode berikutnya.